nanas menjadi salah satu buah tropis yang memiliki sensasi rasa asam segar. Buah berkulit duri ini kaya akan vitamin C yang baik menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar menjadi salah satu daerah penghasil buah nanas di Provinsi Riau. Di sini, ratusan hektar lahan nanas menjadi lahan usaha warga untuk memenuhi kebutuhan akan nanas segar dan bahan baku industri olahan nanas. Nanas biasa dipanen setelah nanas berumur 12 hingga 24 bulan. Dalam satu lahan, biasanya ada 3 hingga 5 kali masa pemanenan karena waktu masak buah tidaklah sama. Seperti kali ini, aku membantu memanen buah sisa nanas di kebun Pak Muslimin karena masa panen raya sudah lewat beberapa waktu yang lalu. Tetapi meskipun panen di akhir, jumlah buah yang bisa diambil masih cukup banyak. Nantinya, hasil panen ini akan dijual segar dan sebagian lainnya akan diolah menjadi panganan olahan nanas yang lezat. Buah asli Brasil ini juga bisa diolah kembali menjadi beragam cemilan dan makanan ringan. Keripik, selai, dodol, gulai, sirup, bahkan asinan merupakan sebagian jenis makanan yang bisa dibuat dengan bahan baku nanas. Untuk dapat diolah, nanas yang baru dipanen dibersihkan tangkai dan mahkota buahnya terlebih dahulu. Tidak hanya itu, bagian tengah nanas atau tulang daging nanas dibuang dengan menggunakan besi berlubang. Kulit nanas juga dikupas dengan agak tebal agar bagian mata nanas ikut terbuang. Bagian nanas yang sudah kami bersihkan nantinya akan dibuat menjadi campuran bahan untuk membuat kue tradisional Melayu yang terkenal di Riau, yaitu bolu kemojo. Sebelum dicampur dengan adonan kue kemojo, nanas harus terlebih dahulu diparut hingga halus. Bolu kemojo merupakan salah satu jenis kue basah tradisional Melayu yang bercita rasa manis dan lembut. Bolu kemojo dibuat dengan mencampurkan telur ayam dengan gula pasir dan dikacau atau diaduk dengan tangan hingga gula tercampur dengan telur. Dengan perbandingan 1:1, tepung terigu dimasukkan ke dalam adonan gula. Setelah itu, 150 gram mentega cair ditambahkan ke dalam adonan dan dicampur hingga rata. Setelah itu, santan yang sudah direbus menjadi bahan penambah rasa gurih pada kue khas Riau ini. Santan yang digunakan sebelumnya sudah dimasak hingga mendidih. Ini untuk membantu agar bolu kemojo menjadi lebih tahan lama. Karena kue bolu kemojo hanya dibuat tanpa bahan pengawet, maka daya simpannya hanya mampu bertahan 1 hari. Jika santannya direbus, maka bolu kemojo bisa bertahan hingga 2 hari. Untuk kue bolu kemojo original, adonan yang sudah jadi akan ditambahkan sari pandan. Sedangkan untuk rasa nanas, maka hasil parutan nanas sebanyak 1 gelas ditambahkan ke dalam adonan. Adonan yang sudah jadi langsung dibawa ke ruang pembakaran untuk dicetak dan dioven. Di tempat pembuatan bolu kemojo mini Kota Pekanbaru ini ada 2 jenis bolu, yaitu ukuran kecil dan bolu ukuran besar. Cetakan besi khusus kue bolu berbentuk bunga berkelopak 8. Kemudian adonan encer dimasukkan pada cetakan besi yang sebelumnya sudah diolesi minyak. Setiap loyang cetakan besi dituang dengan adonan hingga memenuhi permukaan loyang. Adonan kue bolu kemojo selanjutnya dibakar pada oven gas selama hampir 1 jam dengan suhu 150 derajat Celcius.
panggang hingga mengeringnya permukaan kue dan warnanya berubah warna menjadi coklat keemasan. Ini mau dicobain dulu nih? Toko Mimi Bolu Kemojo yang berada di Jalan Ahmad Yani 2, Kota Pekanbaru ini menjual bolu kemojo mini seharga Rp13.000 per kemasan kecil atau dijual Rp1.300 per buah. Rasa kue bolu kemojo nanas ini sangat lembut, manis, dan beraroma harum. Jika berkunjung ke Pekanbaru, oleh-oleh khas negeri Melayu ini bisa menjadi pilihan buat tangan untuk para handai tolan dan sanak keluarga.